Teman-teman, hari ini kami berangkat lagi untuk melihat Kali CBL. Kali yang jarang diperhatikan banyak orang, bahkan termasuk warga Bekasi pun yang baru-baru ini tertimpa musibah banjir besar di Bekasi. Kita semua harus mengakui dan menghargai banyaknya usaha yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi beserta Bupati dan Wali Kota Bekasi untuk mengatasi banjir tersebut. Mulai dari pengerukan sungai, pembongkaran bangunan liar, sampai penutupan tempat-tempat wisata tanpa izin di puncak. Namun demikian, saya masih sangat khawatir kalau Bekasi masih tetap terancam banjir besar, karena masih ada penyebab utama banjir yang belum disentuh dan dikerjakan, yaitu pendangkalan dan penyempitan Kali CBL. Yuk sekarang kita lihat seperti apa kondisi Kali CBL saat ini. Namun sebelum ke Kali CBL, kita lihat dulu ujung Kali Gabus yang sudah dekat dengan Kali CBL. Oke teman-teman, ini dia jembatan Kali Gabus di Kali Gabus Raya. Luar biasa teman-teman, sudah rapi sekali. Mantap. Jadi kita nanti setelah ini akan lihat jembatan CBL di jalan Kali Gabus Raya ini. Tidak jauh dari sini teman-teman. Oke. Nanti juga kita akan melihat juga pertemuan Kali Gabus dengan Kali CBL di seberang tol sana. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini dia Kali CBL di Jalan Gabus Raya. Dangkal teman-teman, kelihatan itu dangkal. Dari sini ke Bendung Cikarang teman-teman, jaraknya 10 kilo. Kemudian dari sini ke jembatan Kali CBL Muara Bakti 10 kilo. Dan dari sini ke pinggir laut 20 kilo teman-teman. Jadi total panjang Kali CBL kurang lebih 30 km teman-teman. Oke, setelah ini kita akan coba cek pertemuan antara Kali Gabus dengan Kali CBL di bawah sana teman-teman. Oke. Ini dia teman-teman Kali CBL-nya ke arah Bendung Cikarang teman-teman. Perhatikan kanan kirinya seperti hutan teman-teman. Tidak ada jalan inspeksi, kemungkinan nggak pernah dikeruk. Oke.
Kali CBL adalah kali buatan yang dibangun mulai tahun 1973 dan selesai tahun 1980 untuk mengatasi banjir di Bekasi, Tambun, dan Cikarang. Bagaimana kondisi kali ini setelah berumur 45 tahun? Kelihatannya kali ini sudah sangat memprihatinkan. Bahkan menurut AI, kemampuan tampung Kali CBL saat ini tinggal 482 meter kubik per detik. Dari kemampuan tampung awalnya 1490 meter kubik per detik akibat sedimentasi dan penyempitan badan kali. Itu berarti tinggal sepertiga dari kemampuan aslinya. Oke teman-teman, ini dia pertemuan Kali Gabus dengan Kali CBL di depan sana teman-teman. Di depan sana. Kelihatan teman-teman. Saya tidak menyangka kalau Kali Gabus dengan Kali Cikarang ketemu sudah sebesar ini teman-teman. Lagi-lagi tidak terlihat ada jalan inspeksi dan tidak ada bekas pengerukan kali teman-teman. Saya tidak kebayang ini kalau lagi banjir teman-teman. Bisa jadi sampai ke atas, sampai ke jalan. Teman-teman bisa lihat keganasan banjir Kali CBL di wilayah sini di video YouTube berikut ini. Oke teman-teman, pertemuan sungainya kelihatan lebih jelas. Oke, lebih jelas teman-teman. Ternyata sungainya besar di sini. Ini dia penyeberangan, eretan perahu penyeberangan Sukawangi teman-teman. Perhatikan
Perhatikan kalinya teman-teman. Lagi-lagi tidak ada jalan inspeksi, tidak ada bekas pengerukan, dan ini saya yakin dangkal teman-teman. Nanti kita coba ukur berapa meter kedalamannya. Asli di sini Pak? Oh, berarti ini yang katanya banjir kemarin sampai setinggi itu Pak? Iya, sampai ke jalan. Sampai ke jalan itu? Sini? Iya, sampai. Motor nggak bisa lewat? Kan mesin motor kan rendah. Iya. Berarti itu jalan tuh ada 40 cm atau segini ada kali ya? Ada segitu. Di jalannya. Di atas jalan. Teman-teman. Semua sih ini kan jalan nggak rata. Iya tahu. Sini mentai paling. Pokoknya ini bisa lewat aja. Ada daerah tertentu yang lebih legok gitu. Berarti di Teman-teman sini bisa perhatikan lewat ini. sekali ya. Kalau ini Banjir kan juga nih, bulan Maret kemarin ini air naik satu jalan atau jalan. sampai ke jalan raya teman-teman. Itu sepeda motor katanya tidak bisa lewat, alias kedalamannya lebih dari 50 cm. Wah, nggak kebayang teman-teman kalau lagi banjir seperti apa ya. Agak ke tengah, lagi dites teman-teman. Ya, tahan sekarang. Bapak bener 2 meter Pak. Itu 2 meter nggak nyampe teman-teman. 2 meter nggak tenggelam itu. Pas ya. Beliau benar 2 meter, tidak sekitaran 2 meteran posisi sekarang. Iya kan Pak Deden? Nggak tenggelam kan? Enggak. 2 meter nggak tenggelam. Coba Pak tadi Pak, berapa dalamnya Pak? 2 meter, Pak. Kasih tangan. Oh iya benar Pak ya, 2 meter ya. Digalah ya Pak ya? Iya. Oke. Mantep. Makasih Pak, makasih banyak. Teman-teman, saya tidak bermaksud mengkritik siapapun atau pihak manapun teman-teman. Saya hanya ingin mengangkat masalah Kali CBL supaya ada perhatian dan ada progres untuk pengerukannya teman-teman. Ternyata tadi kita ukur di sini teman-teman, dan menurut penduduk setempat juga kedalaman kali ini saat ini tinggal 1,5 meter sampai 2 meter teman-teman. Yang seharusnya kedalaman kali ini antara 5 sampai 7 meter, bervariasi antara 5 sampai 7 meter. Jadi teman-teman, dari informasi yang kita dapat tadi, ternyata pada saat bulan Maret kemarin banjir, air itu naik sampai ke jalan raya teman-teman. Sampai sepeda motor tidak bisa lewat. Teman-teman bisa bayangkan kondisinya kayak apa. Dan sudah pasti Kali Bekasi tidak akan bisa mengalir dengan baik ke Kali CBL. Jadi kita tidak heran teman-teman kalau Bekasi kemarin bisa banjir separah itu. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pengecekan kita ke titik-titik berikutnya.
Oke teman-teman, ini dia jembatan apung. Kelihatannya sama teman-teman, tidak ada jalan inspeksi, tidak pernah dikeruk, dan dangkal juga teman-teman. Ini kedalaman paling 1,5 meter sampai 2 meter. Saya dapat info tadi di warung, ini juga sama teman-teman. Kalau banjir itu sampai ke jalan raya. Walaupun kelihatan tinggi di sini, namun sampai ke jalan raya. Jadi teman-teman bisa bayangkan apa efeknya ke Kali Bekasi atau Kali Gabus. Teman-teman, ini adalah Kali CBL Muara Bakti. Di depan sana terlihat pertemuannya dengan Kali Bekasi. Nanti coba kita dekati. Lagi-lagi tidak terlihat jalan inspeksi atau bekas pengerukan. Bahkan menurut penduduk setempat, kedalamannya hanya setinggi paha dan bisa diseberangi dengan jalan kaki. Ini dia pertemuan antara Kali Bekasi dengan Kali CBL. Di depan sana di bawah jalan tol itu adalah Kali Bekasi, teman-teman. Sementara yang dari sebelah kiri itu adalah Kali CBL. Sepintas pertemuan kali ini terlihat biasa-biasa saja. Airnya tenang dan kelihatan dangkal. Namun saat musim hujan tiba, barulah terlihat seberapa besar gabungan antara Kali Cikarang, Kali Gabus, dan Kali Bekasi di sini. 5 tahun yang lewat, teman-teman, saya mengalami jalan di samping pembangkit. Saya menerobos jalan sepanjang hampir 1 kilo, teman-teman, dengan ketinggian air setinggi ban. Semua sepeda motor mati, teman-teman. Jadi artinya pada waktu itu air meluap, kebun ini tenggelam, teman-teman. Jadi apa yang terjadi, semua beban ditanggung oleh Kali CBL. Untuk melihat besarnya banjir waktu itu, teman-teman bisa lihat video berikut ini. Ada yang mengatakan bahwa PLTU atau Cikarang Listrindo di belakang sini yang mengurus perawatan Kali CBL. Namun hal ini harus dicek dulu kebenarannya. Saat video ini saya buat minggu kemarin, ternyata mereka sedang mengeruk pelabuhan secara insidentil 800 meter di bawah sana, agar tongkang untuk mengangkut batu bara bisa merapat dan berputar balik ke laut. Anehnya, tongkang untuk pengerukan pelabuhan sendiri hanya ditarik secara manual dari pelabuhan sana sampai ke dekat jembatan sini. Kapal takbot tidak berani untuk menarik tongkang
ke dekat sini karena mungkin kali CBL di sini terlalu dangkal. Hasil tanah pengerukannya hanya ditaruh di dalam kolam yang ada di sana dan tidak ada program untuk memindahkannya ke tempat lain. Jadi naif sekali rasanya kalau Bekasi hanya mengandalkan PLTU untuk merawat kali CBL. Baiklah teman-teman, setelah kita cek fakta di lapangan mulai dari Kali Gabus sampai ke Kali CBL Muara Bakti, maka bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Nomor 1, terjadi pendangkalan yang sangat besar di Kali CBL. Dari pengukuran kami tadi maupun informasi dari masyarakat, kedalaman Kali CBL saat ini berkisar antara 1 sampai 2 meter, teman-teman. Itu berbeda sekali dengan spek asli Kali CBL yang berkisar antara 5 sampai 7 meter. Kemudian yang kedua adalah melihat fakta di lapangan, Kali CBL sudah lama sekali tidak pernah dikeruk, teman-teman. Itu bisa dilihat dari tidak adanya jalan inspeksi di pinggir kali, mulai dari Kali Gabus sampai ke sini, teman-teman, tidak ada jalan inspeksi. Kalau kita lihat pohon di pinggir jalan tadi, umur pohonnya ada yang sudah sampai 20 tahun saya lihat, teman-teman. Jadi wajar sekali kalau Kali CBL jadi sangat dangkal seperti itu. Yang ketiga adalah tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan Kali CBL. Apakah Pemkab Bekasi, apakah Provinsi Jawa Barat, atau malah pemerintah pusat. Jadi teman-teman, dengan posisi banjir setinggi ini tidak heran kalau Kali Bekasi tidak bisa mengalir ke Kali CBL, teman-teman. Dan tidak heran kalau Bekasi bisa banjir sebesar itu, teman-teman. Itu amat sangat disayangkan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi masukan buat pembuat keputusan di Bekasi, baik tingkat kabupaten, provinsi, ataupun bahkan pemerintah pusat. Mudah-mudahan Kali CBL menjadi perhatian dan dikeruk sebaik-baiknya agar tidak mengakibatkan banjir untuk seluruh Bekasi. Baiklah teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.